Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Setelah lama saya tidak upload video ya, karena ada beberapa hal. Saat ini saya ingin menunjukkan aplikasi pesanan dari teman agen BRI Link. Ini agak unik karena beliau ini mendesain langsung seperti layoutnya gitu ya, dan icon-iconnya langsung dipesan dan beliau yang buat. Dan saya di sini sudah ada file installernya. Jadi ketika akan melakukan menggunakan itu diharuskan untuk menginstal dulu aplikasinya. Caranya tinggal diklik 2 kali, oke. Nah, ini karena sudah ada versi sebelumnya, jadi akan ditimpah. Oke, yes. Tunggu beberapa saat. Oke. Tutup. Oke. Nah, ini nanti akan disuruh melanjutkan. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Aplikasinya di oke saja. Aplikasinya bisa langsung kita gunakan. Nah, di sini ada namanya Apabri E2K ya. Easy to click. Jadi aplikasi ini adalah gabungan dari kalau saya definisikan ya, ini gabungan dari yang versi easy dengan versi click. Kita coba buka ya. Tampilan awal kita akan disuguhkan dengan dashboard. Jadi ini adalah tampilan dashboardnya, beberapa informasi yang disediakan di sini. Terus di sini ada untuk awal ya, tahap awal kita harus men-setting dulu tarif dari BRI Link kita ya. Kebetulan ini yang pesannya tarifnya itu disamakan, jadi antara transfer dan tarik tunai itu sama semua, jadi satu tarif gitu ya. Nah, ini bisa dibuatkan sebetulnya dengan dua tarif berbeda. Misalnya digolongkan ada untuk sesama bank gitu ya, transfer sesama bank, beda bank, terus tarik tunai itu bisa digolongkan tiga itu. Tapi kebetulan beliau ini pesannya hanya disatu tarifkan begitu. Ini adalah settingan tarifnya. Cara untuk menambahkannya tinggal klik tambah tarif ini supaya kosong baru. Seperti ini kita masukkan. Ini kan yang paling bawah ini 55 juta sampai 60 juta, berarti kita lanjutkan 60 juta ya. Ini penamaannya saja, ini kolom penamaannya saja, 60 juta sampai 65 juta. Ini dari itu adalah nominal paling kecilnya ya, nominal paling kecil kan di sini paling terakhir itu 54.9999, berarti kita masukkan di sini 55 juta. Nah, karena di sini yang sampai 54.9999. Nah, kalau sudah menginjak 55 juta ini tarifnya akan berbeda begitu ya. Kalau ini kan tarifnya 65.000. Nah, ini sampai ya terserah gitu ya. Kita mau kelipatan, misalkan kelipatan 5 juta. Berarti kalau kelipatan 5 juta kita masukkan 59. Nah, ini belakangnya kenapa harus ada 9 begini? Ini untuk memisahkan antara tarif dengan tarif yang lainnya. Jadi kalau misalkan ini dimasukkan nanti ambigu. Ambigu itu kalau komputer kan taunya bilangan pasti ya gitu. Misalkan di sini ada 55 juta sampai 60 juta. Nah, di sini ada juga bilangan 55 juta. Jadi yang mana begitu. Nah, itu ambigu namanya. Jadi ada double begitu. Nah, supaya tidak double ini berarti kita kurangi 1 gitu ya. Jadi dari 55 juta sampai 59 juta 999 itu tarifnya berbeda dengan yang 50 yang ini. Oke, ini berarti 70.000 ya. Ini sebetulnya bebas ya, cuma saya mencontohkan saja. Oke, setelah beres tinggal tambah tarif aja, sudah selesai. Begitu kalau mau edit bisa diklik di tanda ini ke pinggir ya. Nah, ini dia kalau ke kanan, ke kiri itu ke atas, ke kanan itu ke bawah. Nah, setelah di kursornya seperti ini kita tinggal rubah saja di sininya gitu. Tinggal rubah saja gitu ya. Di sini kalau misalkan namanya saya mau ganti misalkan jadi juta itu ya. Nah, ini tinggal diklik juga tambah tarif. Nanti tuh ini akan berubah. Kita lihat nih. Habis. Nah, ini gitu ya. Oke, ini untuk settingan tarifnya seperti itu. Jadi cara memahaminya adalah kita harus buat pembatasan ya. Karena memang nominal ini harus untuk pembatasan ya. Jadi misalkan 10
sampai 2 juta gitu ya. Di sininya berarti dari 10.000 sampai nah ini kebetulan yang pesannya itu 2.100.000 sebetulnya. Jadi tapi dinamainnya gitu, dikasih namanya 2 juta. Padahal di sininya itu nanti akan terhitung jadi 10.000 sampai 2.090.999 itu tarifnya 5.000. Nanti kalau ini sudah menginjak ke 2.100.000, nah ke sini ini tarifnya akan 10.000 gitu. Hanya beda satu angka itu nanti akan berubah karena ada di perbatasan gitu ya. Jadi ada batasan tak. Kalau beda ceritanya kalau misalnya ini ditulis 2.100.000 misalkan 10 juta sampai 2.100.000. Terus di sini juga ditulis juga 2.100.000 sampai sekian gitu ya. Jadi ada 2.100.000 di antara ini namanya beda gitu ya, tapi angkanya sama misalnya. Nah, ini akan error nanti. Errornya kenapa? Karena komputer akan bingung lah gitu ya. Ini mau yang mana diambilnya gitu. Perintahnya itu ambigu begitu. Itu penjelasan untuk setting tarifnya. Kita beralih lagi, kita tutup dengan klik tutup. Nah, kita pindah ke halaman utama ya. Klik di home, ini halaman transaksi dan display laporan seperti ini. Nah, ini kenapa saya bilang tadi di awal adalah seperti versi klik dan easy. Nah, di sini ke versi klik itu kan lebih ke sheet ya. Kalau di sini tampilannya seperti yang tampilan di versi easy, tapi fungsinya gitu ya. Fungsi tombolnya itu seperti di versi klik, jadi seperti menggabungkan dua aplikasi begitu ya. Di sini mungkin lebih fleksibel lagi cara menghapus data, cara inputnya. Tapi ini sudah baku sesuai dengan pesanan ya. Sekali lagi ini adalah pesanan, jadi sudah disesuaikan dengan si pemesan begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kalau seperti ini kondisinya bisa enggak ya, bisa aja sebetulnya. Apapun bisa aja kalau misalnya itu di customize gitu ya, di customize atau bukan beli aplikasi jadi. Jadi sebetulnya ini kalaupun ada teman-teman yang mau aplikasi ini nggak bisa langsung diterapkan ke tokonya, harus disesuaikan dulu dengan kebutuhan seperti tadi ya. Tarif tadi kan cuma satu gitu ya. Nanti kalau misalnya beda lagi ceritanya kalau di teman-teman ada yang dipisah-pisah tarifnya, kayak misalkan tarif tunai sesama bank itu beda dengan tarif tunai transfer antar bank gitu ya. Dengan tarik tunai juga ada tiga jenis atau 3 kelompok tarif begitu ya. Kalau yang ini kan satu. Gimana misalnya kalau pengen 3 tarif ya bisa aja nanti dibuatkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Ini hanya saya menunjukkan ada loh aplikasi yang seperti ini. Mungkin ada yang lagi bingung pengen seperti apa aplikasi pembukuannya yang simple gitu ya, yang tapi cukup informatif, dan yang bosen pakai Excel ini udah nggak pakai Excel lagi gitu ya, ini pakai versi lain. Oke. Di sini banyak informasi yang sudah sudah kelihatan ya, dari halaman ini sudah banyak kelihatan. Misalnya ini dengan kita lihat logonya ya. Nah, ini sesuai dengan pesanan dan logonya pun dikirim oleh pemesan ya. Ini sama ini benar-benar sesuai. Sampai backgroundnya aja itu udah dipesan sesuai dengan permintaan pemesan. Informasi di sini ada saldo ya. Saldonya kita bisa lihat di sini. Nah, ini saldo BCA berarti ya. Ini saldo BNI, ini saldo BRI, ini saldo Mandiri, ini si bank, ini uang kas, dan ini saldo gabungan. Gabungan maksudnya saldo totalnya. Jadi total semua modal antara saldo dengan uang tunai. Dan kita beralih lagi, di sini ada total uang tunai. Sebetulnya sih informasi uang tunai ini sudah ada di sini ya, sama gitu ya. Cuman waktu dibuat ini baru sadar setelah beberapa setelah di pertengahan pas dibuat ya, nanggung ya, dimasukkan juga gitu ya. Nah, di sini ada total admin. Nah, ini total admin adalah pendapatan yang nominal, ini adalah nominal yang dihasilkan dari
Kalau di aplikasi ini adalah dari margin ya, dari margin. Karena sistemnya debit kredit, tapi kalau misalkan itu akan membingungkan untuk mengetahui itu, intinya ini adalah hitungan laba kotor lah ya, laba kotor gitu. Belum pengeluaran dan lain-lain. Nah, begitu. Nah, ini terus beralih ke sini, ini ada BCA, BRI, BNI, Mandiri, Bank. Ini adalah transaksi pelanggan, jumlah transaksi pelanggan, berapa banyak transaksinya. Ini informasinya ada di sini. Jadi yang menggunakan via BCA itu ada 3 kali, yang menggunakan BRI itu ada 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang sebelah sini, ini saldo modal. Ini modal gitu ya. Penambahan modal bisa saldo awal juga. Nah, misalnya begini, kita hapus dulu ininya, kita hapus dulu. Nah, kita nolkan ini. Nah, kita kan ini kosong ya, tidak ada modal, ini kosong kosong kosong. Terus mau diisi modal, misalnya tinggal masuk ke sini, isikan nominalnya, lalu pilih kemana akan dimasukkan. Misalnya di cashnya 5 juta, klik tambah. Oke. Kalau misalkan nggak muncul, klik refresh. Nah, ini muncul di sini, sudah ada ya informasinya di cash. Kan ini ada beberapa nih, ada cash, BCA terpisah-pisah. Nah, ini debit kreditnya terpisah-pisah. Nah, begitu. Misalnya lagi 5 juta untuk BCA, tambah, berhasil. Kita lihat di BCA sudah masuk. Gini, di sini BCA sudah masuk. Ini udah masuk juga uang kas. Totalnya udah benar gitu ya. Masukkan lagi untuk yang lainnya, misalnya BRI gitu ya, tambah. Oke, kita lihat di BRI-nya. Nih, ini klik BRI. Nah, ini sudah masuk juga. Tuh, kalau perlu kita refresh lagi. Oke, sudah masuk. Nah, kalau misalkan ini sudah masuk, berarti kan sudah ada modal. Nah, sudah ada modal berarti udah ready untuk buka tokonya begitu ya. Oke, lalu kita coba akan melakukan beberapa transaksi. Nah, di sini transaksi pelanggan itu ada 2 ya. Ini cukup sederhana sekali. Ada 2 karena memang yang pesannya memang tidak banyak transaksi begitu ya. Kan kadang suka ada yang pengen yang ada pulsanya, PPOB-nya, padahal sebetulnya antara pulsa, PPOB dan lain-lain itu ujung-ujungnya sama kayak transfer sebetulnya. Begitu, sama kayak transfer, cuman kalau misalkan di sini memang harus dibedakan karena ini otomatis ya, sama kayak versi yang klik. Oke. Kita masukkan transfer dulu, misalnya 250.000, kita transfer lewat BCA, tinggal diklik saja lewat BCA gitu. Oke. Nah, kita lihat transaksinya sudah masuk nih. Nah, ini sudah ada kredit 250.000. Kredit itu berarti keluar. Jadi ada seni dari transaksi ini, transfer tadi via BCA ini, saldo BCA-nya keluar dan yang masuknya adalah tunai. Nah, bakal masuk ke sini. Ini belum masuk ya, kita refresh. Nah, sudah masuk 255.000. Jadi sudah bertambah 5.000. Ini plus admin. Karena di sini admin Karena kalau misalnya transfer itu pasti adminnya lewat tunai gitu ya, nggak mungkin admin dalam gitu kalau transfer, kecuali kalau tunai ada 2 pilihan ya. Nah, ini sudah bertambah dengan adminnya, jadi sudah masuk ke kas. Ini 255.000 sudah plus admin karena tadi nominalnya atau kreditnya 250.000 di BCA. Ini berarti sudah ada selisih gitu ya, sudah ada maksudnya selisih profit atau margin. Nah, ini marginnya dari perbedaan tadi antara 250 dengan 255 ini masuk ke admin sini. Ini maka akan bertambah. Total uang tunai bertambah ya kan, tadi 5 juta ya modalnya ya, tambah 255, dan BCA berkurang 250.000 karena dipakai untuk tadi proses transfer tadi. Oke. Dan satu lagi, ini pemesan memang katanya tidak ada admin potongan bank ya. Nah, mungkin ada yang bingung, adminnya kok nggak ada ya potongan banknya yang 3.000 itu gitu ya. Memang yang mesannya tidak ada admin, jadi dia entah menggunakan bukan EDC yang pastinya. Jadi tidak ada potongan sharing fee begitu ya, tidak ada. Oke, itu BCA. Kita coba satu kali lagi, misalnya pakai Mandiri. Oke, pakai Mandiri.
Ini kan tadi 5.000 ya, 5.000 untuk 250.000, adminnya 5.000. Kita coba agak besar, 2,5 juta misalnya. Apakah tarifnya akan berbeda? Itu Mandiri. Oke, berhasil. Kita lihat di Mandirinya apakah sudah terkreditkan. Nah, ini sudah keluar 2.500.000 dan kita lihat di cashnya apakah sudah masuk di cashnya. Nah, ini sudah masuk nih ya, 2.510. Jadi adminnya itu 10.000. Berbeda dengan yang tadi adminnya 5.000. Itu sesuai dengan tadi di awal kita setting tarifnya gitu. Nah, ini keperluan untuk setting tarif adalah untuk membedakan mana yang 5.000, mana yang 10.000, itu sesuai dengan besarnya nominal transaksi begitu. Makanya tadi tidak boleh ada rentang nominal itu sama gitu ya, antara satu dengan yang lainnya itu tidak boleh sama. Kalau misalnya sama itu akan ambigu. Oke, kembali lagi kita coba transaksi tarik tunai. Nah, ini tarik tunainya cuman ada 2. Karena teman-teman itu banyak bertanya, kalau saya banknya itu bisa nggak? Apapun bisa gitu ya. Ini kalau di aplikasi ini sebetulnya cuman penamaan aja yang beda, kecuali kalau misalnya begini, kalau misalnya alurnya berbeda gitu, seperti transfer dengan tarik tunai alurnya sama, itu sebetulnya sama. Itu bagaimana uang masuk dan dari saldo keluar. Pulsa pun seperti itu, all operator misalnya dari saldo pulsa all operator itu pasti keluar untuk dipotong dengan transaksi ya gitu ya, pasti keluar. Yang masuk apa? Uang cashnya beserta keuntungan kan gitu. Itu sama saja sebetulnya, dasarnya itu sama gitu, transfer. Tapi kadang masih banyak teman-teman yang nanya, kok ini nggak bisa pulsa, ini nggak bisa yang lain. Sebetulnya kalau misalkan mau lebih spesifik, itu mau cari yang lebih spesifik, misalkan pengen pulsa aja, ada di versi lain gitu ya. Itu ada di versi lain, versi easy juga ada seperti itu, tapi memang belum otomatis gitu. Nah, ini kembali lagi ke aplikasi yang kita bahas. Jadi tadi sudah kita akan terakhir mencoba untuk tarik tunai ya. Untuk tarik tunai ada 2 pilihan, ada BRI dan BNI, karena sekali lagi yang pesannya itu kalaupun mau diganti atau ditambahkan itu bisa saja ya, dengan catatan tidak bisa ditambah sendiri. Jadi aplikasi ini tidak bisa kayak aplikasi yang fleksibel lain ya, yang bisa ditambahkan akunnya sendiri, diedit dan lain-lain. Ini sudah baku seperti ini gitu ya. Kalau misalkan diklik BCA keluar keterangannya ini transfer BCA gitu kan. Ini nggak bisa dipakai kalau misalnya beda bank, jadi nggak bisa langsung dipakai. Makanya aplikasi ini dipesan khusus. Jadi kalau teman-teman ada yang mau dengan aplikasi ini, teman-teman saya harus buatkan dulu gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhannya begitu. Tapi alurnya seperti ini gitu ya, sama alurnya seperti ini, fungsinya seperti ini gitu. Hanya perbedaan mungkin di saldo banknya, di tarifnya mungkin tadi ada 3 varian begitu ya. Kalau di sini kan ada 1 varian, terus di sini tidak ada potongan bank juga gitu. Nah gitu, kalau teman-teman ada yang berbeda itu bisa saja dibuatkan gitu. Oke, ditarik tunai kita masukkan nominalnya, misalnya 250.000. Ini ada admin luar, ada admin dalam. Kita coba dulu admin luar. Admin luar itu adalah admin yang dibayar melalui uang cash ya, gitu, uang cash. Oke, kita coba BRI. Nah, ini cashnya harusnya keluar. Nah, ada uang tunai keluar sebesar 245.000 dari transaksi tadi. Jadi kan dimasukin 250.000 ya. Ini kenapa kok jadi kurang gitu ya. Ini kan kredit ya. Lihat, ini kredit. Jadi ada uang cash yang dikreditkan atau yang dikeluarkan sebesar 245.000 dari transaksi tadi. Kenapa bukan 250.000? Karena adminnya dibayar di luar. Ini kadang agak bingung nih. Kenapa kok 245, kan uang tunainya harusnya nambah. Oke, begini ya. Admin luar tadi adalah admin yang dibayar oleh tunai. Oke, kita masukkan adminnya 5.000 ya, 5.000. Nominalnya yang dikasih ke konsumen adalah 250.000 ya kan? Ya, kita kasih uang 250.000 ke konsumen gitu ya. Terus sama konsumen dikasih lagi ke kita 5.000. Berarti sama aja gitu ya.
250 balik 5.000-nya. Berarti 250 dikurangi 5.000, 245.000 begitu. Jadi seperti itu. Nah, di uang keluar itu 245.000, kita lihat di posisi BRI-nya masuknya berapa. Oke. Nah, ini masuknya 250.000. Kalau admin luar seperti ini gitu. Jadi ke saldo rekening kita masuk 250.000. Ya, uang yang diberikan 245.000. Ada selisih lagi kan 5.000, bukan selisih ya, margin. Ada margin lagi 5.000. Udah 20.000 nih dikumpulin ya, gitu ya. Tadi udah dikumpulin dari admin itu udah 4 transaksi ya. Nah, 1 2 3 4 gitu. Oke, selanjutnya kita coba admin luar. Kita samain dulu nominalnya 250.000 biar kita lihat perbedaannya seperti apa. Kalau misalkan mau admin dalam, tinggal klik di sini. Nah, ini sudah berubah jadi admin dalam, baru transaksikan begitu ya. Transaksi, refresh. Tadi apa? BRI ya. Oke, BRI. Nah, ini keluar dulu ya, cash dulu, kita lihat cash berapa uang keluar. Nah, ini kalau ini admin dalam itu yang diberikan ke konsumennya utuh 250.000, tapi kita terima 255.000. Ini admin dalam. Seperti itu. Jadi yang masuk ke rekening itu sudah plus admin 5.000 gitu. Oke, nah ini selanjutnya. Nah, kalau ini di luar transaksi dengan pelanggan ya, yang dua ini di bawah ini. Ini pemindahan saldo dari saldo A ke saldo B begitu, atau dari B ke A misalnya. Entah itu namanya di luar mau mau setor tunai, mau bahasanya tarik modal, apapun itu, intinya itu sebetulnya pembukuan BRI Link itu debit kredit gitu aja sebetulnya gitu. Intinya itu, mau bilangnya mau namanya top up gitu ya. Top up itu transfer gitu, sama saja sebetulnya. Oke, kita coba untuk pindahkan. Kita lihat dulu sini ya, yang belum ada saldonya BNI nih. Kita bagi dari mana yang besar, uang kas nih. Dari uang kas kita akan pindahkan ke BNI. Berarti apa namanya? Store ya. Itu disetorkan gitu ya. Dari kita uang kas yang di toko itu kita setorkan gitu. Entah itu ke teller atau ke ATM tunai ya. Sekarang udah ada ATM tunai kan gitu ya. Tidak perlu ke teller kecuali uangnya nominalnya besar. Oke. Kita akan coba dari kas ke berapa ya, biar pas 2.270.000, biar uang kasnya pas jadi 5 juta gitu. Oke. Nah, dari saldo pilih kas, sininya pilih ke BNI, baru kita inputkan. Transaksi berhasil. Nah, ini sudah bertambah 2.270.000, di sini berkurang. Jadi dibagi ke BNI tadi ya. Nih, jadi sisanya tinggal 5 juta gitu. Ini tidak berpengaruh ke admin gitu ya, tidak ada profit, karena ini justru biasanya ada biaya transaksi ya. Kalau misalkan seperti seperti transfer itu ada biaya transaksi biasanya kalau dari saldo ke saldo, maksudnya dari rekening A ke rekening B, bukan uang tunai begitu ya. Biasanya ada potongan biaya begitu. Nah, itu kalau potongan biaya itu gimana caranya? Kalau misalkan ada potongan biaya seperti itu, caranya dimasukkan ke ini, kurang nih. Ada pengurangan di sini, ada tambahan sekalian saja langsung kita pindah ke bawah. Nah, ini pengurangan dan penambahan saldo. Ini bisa berupa apa aja ya. Penambahan itu bisa berupa aja. Bisa itu karena komisi, bisa itu karena tambah modal, bisa itu apapun gitu ya. Intinya bertambah. Kalau ini berkurang, apapun juga intinya berkurang. Berkurang itu berarti bukan pindah saldo ya. Kalau pindah saldo kan total saldonya masih sama gitu ya, tidak ada yang ini. Kalau ini adalah si total saldo nanti akan bertambah. Coba kita lihat ya, ini total saldo ini kan 15.025.000. Kita akan tambahkan misalnya 15 juta untuk 15 juta untuk Sebang misalnya ya, Sebang. Oke, tambah. Nah, ini totalnya kan bertambah 30.025.000. Nah, bertambahnya adalah masuk ke Sebang gitu. Atau mau dikurangi, ternyata tadi kalau salah input bisa di-delete sebetulnya ya. Tapi misalnya tadi ada beli pulsa, beli token listrik misalnya tuh. Lalu tokennya berasal dari rekening BCA, kita pakai BCA misalnya ya.
buat beli token, misalnya token toko berapa, 53.000, ini tulis modalnya aja gitu ya, karena apa yang dikuranginya aja berapa. Nah ini misalnya langsung kurangi, nanti BCA akan dikredit. Kita lihat BCA, nah di sini refresh sudah masuk, ini akan dikredit. Di sini keterangannya pengurangan saldo seperti itu. Atau komisi ya, komisi dari BRI misalnya satu hari itu kita dapat 125.000 misalnya, sharing fee ya dari BRI, masuk ke BRI kan biasanya, tambah gitu ya. Kita lihat di BRI-nya belum masuk, refresh. Nah, ini 125.000 masuk. Nanti bertambah lagi jumlah ininya, jumlah saldonya gitu. Dan di aplikasi ini yang tidak ada di aplikasi lain adalah laporan ya. Kalau misalnya kita butuh laporan untuk memfilter dan lain-lain, itu ada laporan. Oke, kita akan coba. Ini sudah saya anggap selesai. Oh ya, belum. Cara delete-nya ya, cara delete-nya atau edit gitu ya. Bagaimana cara kalau misalkan ingin menghapus satu transaksi. Kalau satu transaksi itu diharuskan dengan mencari dulu transaksi mana yang ingin dihapus. Oke, setelah kita menemukan itu, carinya bisa lewat apa ya, lewat di sini misalnya, kita tuliskan tanggal di search ini, misalnya tanggal, oh ini tanggalnya sama semua ya tuh, tahu kita cari saja lah ya. Kalau misalkan sudah banyak, nanti tanggalnya banyak, itu bisa kita filter di sini, filter misalnya 05, 01, nah itu kan akan menunjukkan ke seperti itu. Dia akan hanya menampilkan apa yang kita ketik di sini. Itu kalau misalnya kita masukin 02 terus 05 begitu 2023, itu tidak akan ada gitu ya, tidak akan ketemu. Oke, kita anggap misalnya sudah ada transaksi yang mau kita hapus. Misalnya ini tadi pemindahan saldo ya. Oh, jangan yang ini. Misalnya tadi transaksi apa ya, dengan konsumen. Nah, ini penambahan saldo semua. Nah, misalnya ini tarik tunainya nih, tarik tunai BRI kita mau hapus. Nah, jadi di kolom kode transaksi kita klik 2 kali caranya. Set 2 kali, nanti akan si nomornya ini berpindah ke sini, atau seperti di copy paste ya, seperti itu, tapi diklik 2 kali gitu seperti ini. Nah, ini klik 2 kali aja, nanti masuk sini. Kalau ini sudah benar, yang ingin dihapusnya kita klik hapus data. Baris data telah dihapus. Coba kita lihat, nah sudah hilang. Nah, kita lihat juga tadi kan ini terkait dengan apa? Terkait dengan transaksi pelanggan, berarti ada 2, debit dan kredit kan. Nah, ini berarti kalau misalnya di sininya debit, kita cari di cashnya, berarti kan ada yang terhapus. Nah, sudah. Itu kenapa kenapa harus seperti itu? Karena tadi ya, karena transaksi pelanggan itu ada 2 cabang. Jadi misalnya kalau misalkan kita tarik tunai, berarti tarik tunai itu di cashnya itu akan di posisi kredit gitu ya, di banknya itu akan posisi debit. Nah, kalau misalkan hanya satu saja yang dihapus, itu akan salah penjumlahannya, nanti datanya akan salah. Makanya diharuskan untuk melakukan penghapusan secara yang sudah disediakan begitu. Karena ini ketika ini dikenali, nanti akan menghapus 2 debit, satu kredit dan 1 debit gitu ya. Jadi antara cash dengan banknya itu sudah dihapus dua-duanya begitu. Jadi tidak akan sebelah begitu. Kalau sebelah itu nanti akan salah gitu. Kecuali kalau misalnya mau mengedit salah satunya, misalnya kita salah admin ya kan, adminnya salah nggak mungkin admin salah karena otomatis, atau mungkin ada admin manual, karena kita sudah bikin otomatis, tidak menutup kemungkinan adminnya berbeda gitu ya. Ketika di realnya itu ada yang nawar, ada yang kita besarin misalnya gitu ya. Tadi kan, nah ini seperti ini kan admin ya yang 10.000-nya tadi. Nah, ini untuk transfer via mandiri, kita mau besarkan 5.000. Ini cukup mudah sekali, tinggal klik di sininya, rubah saja. Nanti di admin ini pasti bakal menambah 5.000 nih. Oke, nanti di total admin ini akan berubah 25.000. Nah, ini sudah berubah ya, sudah berubah. Atau mau misalnya kita rubah, nah ini ya debit ini nih, kita ini mau kurangi jadi 3.000 misalnya, adminnya jadi 253.000 begitu. Ini pasti akan berkurang 2.000, refresh. Nah, 23.000 ya kan, berkurang 2.000. Ini semuanya akan berubah, uang totalnya berubah, adminnya berubah gitu ya. Terus yang di yang ini kalau tadi BCA, yang di BCA juga berubah begitu. Gimana kalau mau menghapus meriset ya, menghapus semua datanya. Di sini sudah ada tombol reset data.
saya sarankan 2 kali lah atau sampai 3 kali klik. Nah, kalau udah kita refresh. Nah, sudah terhapus semua datanya, kembali ke 0 lagi gitu. Aduh, karena 0 tadi laporannya ya belum ini ya, salah tadi. Harusnya laporan dulu biar ada datanya. Kita ngasal aja lah datanya ya. Oke, dari tadi juga ngasal sebetulnya. 150 misalnya. Biar ada angkanya aja lah pas dilihat reportnya gitu ya. Kalau kosong kan nggak kelihatan. Misalnya beginilah, tambah modalnya lupa ya. Tuh, oke, kita sudah ada beberapa data ya. Nggak apa-apa lah, nggak banyak juga. Yang penting ada angkanya. Kita bisa lihat laporannya. Klik laporan dan di sini akan muncul pilihan mau tanggal berapa kita lihatnya. Misalnya mau tanggal hari ini berarti klik today aja. Ini kan dari tanggal, kalau misalkan hanya untuk hari ini berarti dari tanggal ini ke tanggal ini gitu ya, dari tanggal 5 ke tanggal 5. Ini akan menunjukkan hanya hari ini saja. Oke, klik laporan transaksi. Di sini ada 2 tombol untuk memunculkan laporan. Ini berbeda. Ini untuk laporan transaksi, jadi transaksi keseluruhan, debit dan kreditnya atau mutasinya seperti apa. Dan ini ada laporan profit itu tadi ya, margin atau selisih antara debit dan kredit. Oke, kita coba dulu laporan transaksi. Klik laporan transaksi. Di sini sudah keluar sudah keluar reportnya. Di sini ada total debitnya ya di bawah nih 8.370, kreditnya itu 2.750. Kenapa berbeda begini jauh? Karena ada modal. Nah, ini mana modal ya, modal penambahan saldo nih ya, ini penambahan saldo 2 nih, ini 5 juta, ini 600.000 tuh ya, ada penambahan. Oke, ini bisa diseleksi juga. Ini kan ada cash, BCA, BNI gitu ya, sesuai dengan akun yang ada gitu ya, atau sumber saldo yang ada yang digunakan transaksi. Kita bisa hanya untuk melihat cash saja, kita klik, ini akan cash saja yang keluar. Jadi aktivitas yang menggunakan uang tunai saja yang keluar, debit dan kreditnya gitu ya. Ini debit versus kredit begitu. Kalau mau BCA saja bisa juga, klik BCA, nanti hanya di BCA saja yang yang keluarnya, ini nama akunnya ya, atau sumber saldonya hanya BCA saja. Atau mau dari BRI saja misalnya, ini akan keluar BRI saja pada tanggal, ya catatannya ya tadi, kembali pada tanggal tadi yang sebelumnya kita pilih gitu ya. Karena tadi kita pilih tanggal hari ini, berarti seleksi tadi itu tetap mengacu pada tanggal yang kita pilih begitu ya. Kita seperti ini, klik all data. Nah, ini semua data ini adalah data hari ini saja gitu. Karena dari awal kita hanya ingin melihat untuk hari ini saja. Misalnya kita mau lihat ini, karena tidak ada ini ya, tidak ada tanggal lainnya, kita skip aja. Sebetulnya kalau misalkan ada tanggal lain, kita bisa lihat rentang tanggal ya. Misalnya dari tanggal 5 sampai, kalau sebulan berarti tanggal 1 sampai tinggal akhir ya, 31 gitu kalau mau lihat yang versi 1 bulan misalnya. Nanti akan sheetnya akan banyak begitu ya. Oke, kita masuk ke laporan profitnya. Kita pilih dulu sama tanggalnya, misalnya tanggal hari ini saja gitu ya. Kita klik laporan profit. Nah, apa sih laporan profit ini? Adalah selisih antara debit dan kredit, keluarnya adalah margin gitu ya. Seperti tadi ya, misalnya begini, transaksi transfer berarti dengan debit 5.000 misalnya, berarti ada yang masuk misalnya nominal 200.000, masuk 200.000, keluar masuk 255.000, keluar 250.000. Nah, yang 5.000 itu disebutnya margin. Jadi ada perbedaan selisih antara debit dan kredit, itu sebutnya margin. Dan margin ini yang membentuk kepada admin tadi hasil total laba rugi. Ini kotor ya, ini kotor, tidak ada pengeluaran di sini di aplikasi ini. Kalau misalkan mau nanya gimana cara melihat lapor bersihnya, tidak ada untuk aplikasi ini, kecuali kalau memang dipesan gitu ya. Dipesan pengen kelihatan, nanti ditambahin ada pengeluaran. Jadi bisa mendefinisikan apakah ini pengeluaran. Ini tadi kan tidak ada ya di aplikasi ini, tadi tidak ada tidak ada definisi pengeluarannya itu untuk apa gitu ya, tidak ada. Ini hanya umum saja, penambahan dan pengurangan gitu. Kalau mau lebih spesifik dengan biaya-biaya gitu ya, jadi pengen lihat laba rugi bersihnya, itu harus ada variabel lain dan saya harus buatkan lagi
nambah lagi fiturnya gitu ya. Misalkan ini ketika tambah saldo ini ada pilihan lagi misalnya untuk apa gitu, apakah itu tambah saldonya karena modal atau tambah saldonya karena komisi gitu ya. Kalau komisi masuk pendapatan berarti ya gitu. Atau kalau biaya ini apakah biaya operasional dan lain-lain, sehingga nanti bisa dikalkulasikan laba rugi bersihnya. Kalau di sini karena tidak bisa berarti gitu ya. Kita balik lagi ke laporan. Oke. Nah, ini sama juga bisa diseleksi ya. Cashnya berapa? Nah, ini cash 1.040.000 minus. Jadi antara debit versus kredit ya. Jadi debit ini sama-sama kayak saldo sebetulnya. Kalau di mutasi saldo itu kalau bisa dilihat teman-teman di buku tabungan gitu ya, ada debit, total kredit. Nah, total debit dikurangi kredit sama dengan saldo begitu. Nah, ini seperti itu. Hanya saja di sini tidak dituliskan debit dan kreditnya langsung ke marginnya atau saldonya gitu. Nih kalau misalkan Mandiri tidak ada, BRI, BCA cuma satu. Oke. Kita lihat lagi ke dashboard di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Sekali lagi, aplikasi ini tidak fleksibel. Jadi tidak bisa menambahkan akun atau sumber saldo bank sendiri gitu ya, atau mengeditnya sendiri. Aplikasi ini memang dipesan sesuai dengan keinginan pemesannya. Jadi semuanya sudah baku begitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang oh ini udah bagus nih misalnya aplikasinya, tapi saya agak lain nih gitu ya, kebutuhannya agak lain sedikit misalnya, nanti bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp saya. Nanti bisa konsultasi juga kebutuhannya seperti apa, karena selalu saya tanyakan seperti itu. Karena saya juga nggak mau teman-teman yang sudah mengeluarkan uangnya untuk membeli aplikasi dan tidak dipakai, sebetulnya saya nggak mau, sayang gitu ya. Gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu teman-teman cara mengoperasikannya. Apalagi kalau misalkan error, itu saya tanggung dengan saya berikan garansi, dan saya akan support maintenance-nya begitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.